Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan arahan kepada 1.521 CPNS yang tahun ini baru bergabung dengan jajaran Kementerian Keuangan, Kemenkeu. Sri Mulyani mengatakan, ada nilai-nilai dari Kemenkeu yang harus ditanamkan oleh para pegawai baru tersebut agar bisa menjadi pegawai yang baik. Kalau Anda tidak tahu dan tidak menjalankan nilai-nilai tersebut, maka Anda tidak bisa menjadi hero, ujar Sri Mulyani ketika memberikan paparan kepada para CPNS tersebut, Rabu, tanggal 17 Februari tahun 2021. Sri Mulyani mengatakan, para CPNS yang baru bergabung dengan jajaran Kemenkeu tersebut merupakan bagian dari Bendahara Negara RI. Secara keseluruhan, ada 5 nilai Kemenkeu yang menurut Sri Mulyani harus ditanamkan oleh para CPNS. Yang pertama yakni integritas. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, integritas tak hanya bisa diartikan sekadar tidak melakukan korupsi. Integritas itu Anda punya pendirian, banteng, kepribadian, yang Anda tidak akan gadaikan. Gadaikan biasanya dibayar dengan segala macam. Digadaikan karena korupsi. Karena tergoda dengan hal lain, ujar dia. Nilai kedua yakni profesionalitas. Hal itu bisa tercipta bila seseorang memiliki kompetensi dan kemudian ditunjukkan dengan sikap profesional. Dengan memiliki keahlian serta berupaya memperdalam ilmu tersebut, maka harapannya tidak akan mudah disesatkan dan terhasut oleh orang lain. Cari ilmu sampai di ujung dunia, sehingga jajaran Kemenkeu akan berisi orang-orang yang punya pengetahuan dan punya tekad kuat, jelas dia. Nilai ketiga yakni sinergi. Jajaran Kemenkeu harus bisa bekerja tak hanya antar direktorat namun juga antar kementerian, lembaga. Selanjutnya, nilai yang menurut Sri Mulyani harus diamalkan oleh jajaran Kemenkeu yakni pelayanan. Punya nggak kalian sikap itu? Belajar melayani rakyat, melayani masyarakat dan melayani itu belum tentu diterima kasihi. Seringkali melayani dan tetap dimarahi karena kurang baik dan belum memuaskan atau belum sesuai harapan, ujar Sri Mulyani. Yang terakhir, nilai kelima yakni kesempurnaan. Menurut Sri Mulyani, dengan nilai-nilai tersebut diharapkan jajaran Kemenkeu yang baru bergabung dari nol tersebut bisa menjadi pahlawan di masa depan. Jangan sampai salah satunya hilang. Jangan sampai salah satunya kalian tinggalkan. Karena salah satu hilang, kalian tinggalkan, atau kalian hianati nilai-nilai itu, saya yakin Anda tidak akan jadi hero, ujar Sri Mulyani. Bila dirinci, 1.521 orang CPNS di jajaran Kemenkeu tersebut berasal dari 1.433 lulusan PKN STAN dan 88 orang sisanya merupakan rekrutmen umum pada formasi tahun 2019. Sebanyak 16 orang akan bekerja di unit Sekretariat Jenderal, Setjen, 20 orang di unit Kerjaja, 83 orang bekerja di unit Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN. Selanjutnya sebanyak 525 orang ditempatkan di unit DJP, 327 orang ditempatkan di unit DJBC, 512 orang akan ditempatkan di unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan, JPB. Dan 2 orang akan ditempatkan di unit Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, DJPK. Sisanya sebanyak 11 orang akan ditempatkan di unit Inspektorat Jenderal, Itjen. 9 orang akan ditempatkan di unit Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, DJPPR. 9 orang akan bekerja di Badan Kebijakan Fiskal, BKF. Dan 7 orang akan bekerja di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, BPPK. Pembukaan rekrutmen untuk calon pegawai negeri sipil CPNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, tahun 2021 akan dimulai Mei. Namun sebelumnya, akan diumumkan dulu jumlah formasi CPNS dan PPPK yang dibutuhkan oleh instansi pemerintahan.
baik di pusat maupun daerah. Rencananya bulan Maret tahun 2021 akan ditetapkan formasinya, dan bulan April hingga Mei tahun 2021 dibuka proses pendaftaran. Juni tahun 2021 mulai dilakukan seleksi. Rincian detailnya akan diumumkan oleh pemerintah, kata pelaksana tugas, PIT, Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Teguh Wijanarko mengatakan, kepada Kompas.com, Senin, tanggal 15 Februari tahun 2021. Pemerintah telah menentukan kebutuhan aparatur sipil negara, ASN, dengan jumlah total sekitar 1,3 juta, yang meliputi kebutuhan 1 juta guru PPPK melalui skema yang menjadi program Kemendikbud, khusus untuk pemerintah daerah Pemda. Untuk kebutuhan jabatan lainnya di Pemda, di luar guru ditentukan sebesar sekitar 189.000, yang terdiri dari 70.000 PPPK jabatan fungsional selain guru dan 119.000 CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan, termasuk tenaga kesehatan, sebut Teguh. Sementara itu, untuk instansi pemerintah pusat ditentukan kebutuhan sebesar sekitar 83.000. Dengan presentase 50% PPPK dan 50% CPNS untuk berbagai jabatan sesuai kebutuhan masing-masing instansi. Lebih lanjut kata Teguh, Kementerian PANRB telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, terkait pemenuhan kebutuhan ASN tahun ini. Pada intinya Menteri Keuangan setuju dengan usulan rencana kebutuhan ASN tahun 2021. Selanjutnya, Kementerian PANRB sedang menunggu pertimbangan teknis dari BKN, ujarnya. Sistem rekrutmen CPNS 2021 juga sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni dengan menggunakan bantuan metode Computer Assisted Test Chat. Soal ujian CPNS biasanya berupa soal-soal tentang pengetahuan umum dan kemampuan berhitung. Jika lolos 3 kali jumlah formasi dan melewati passing grade sesuai ketentuan penerimaan CPNS 2021 maka peserta bisa masuk tahap seleksi kompetensi bidang (SKB). Tes SKB sendiri berbeda-beda untuk setiap instansi pemerintah. Beberapa materi SKB meliputi tes substantif bidang, psikotes, wawancara, tes fisik, hingga tes keterampilan untuk beberapa jabatan. Untuk pengumuman kelulusan masing-masing tahapan bisa dilihat di laman SSCN maupun web resmi masing-masing instansi pemerintah. Barulah jika dinyatakan lolos, maka peserta pendaftaran CPNS 2021 sesuai dengan formasi CPNS 2021 bisa melakukan pemberkasan untuk pengajian NIP di BKN.